Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 9.000 terkoreksi 1,63%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BBNI kelihatan gagal menembus 9.200-nya dan sekarang itu dia di area support ada gap di 8950 atau tarik langsung aja ya, lebih konfirmasi 8.800 ya, karena dari situ cuma 2% ke sini arahnya untuk BBNI ya, peluang besar karena minggu ini dia sudah membentuk lower high baru di 9.300 dan membentuk dua lower low. Jadi trend uptrend juga sudah dipatahkan minornya, atau ini pola Russian wedge juga bisa dengan target penurunan ya 8.800 untuk BBNI. Jadi lebih ke wait and see dulu lah. Dan juga itu ada neckline, itu indikasinya juga bisa double top seperti yang sebelumnya saya analisa. Hati-hati kalau sampai jebol 8.800 itu bisa turun lebih dalam, dan ya memang konfirmasinya minggu besok BBNI harus bertahan di atas 8.800. Kalau enggak coba hitung ya berapa minggu lagi, 3 minggu lagi perdagangan bisa terjadi ada sell in Mei, ada buangan lah di Mei dulu ya kalau sampai jebol 8.800 ya untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau ditarik seperti ini dia itu lagi dalam pembentukan bisa jadi pola symmetrical triangle. Nah ini kalau dihapus seperti ini juga bisa nih gambarannya seperti ini, atau tarik seperti ini juga bisa. Nah ini kan dia sudah mencoba nembus, gagal turun, dan ini retest kedua kalinya. Kalau gagal apalagi jebol 8.800 ya bisa seperti ini, cuman terlalu dalam ya. Apa yang bisa membuat dia sampai 7.800? Alasannya kan biasanya ya ekonomi ataupun lainnya. Kalau nggak ada apa-apa mestinya BBNI itu arahnya maksimal 8.800 seperti ini ya. Saya lebih suka pakai yang support resisten klasik seperti ini. Nah ini kan kelihatan ada double top. Nah ini neckline yang harus dijaga. Bisa jadi nanti ini uji kedua kali dan mantul. Bisa jadi BBNI konsolidasi 2-3 bulan ke depan sebelum kembali uptrend IHSG-nya. Bisa seperti itu gambarannya untuk BBNI. Kalau dilihat MACD dan mengarah ke bawah dan garis biru sudah melewati perbatasan garis nol menuju minus. Jadi masih berpeluang BBNI lanjut turun. 8.800 arahnya. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BMRI yang ditutup di harga 5.000 terkoreksi 1,96%. Kalau dia transaksi asing itu net sell. Kalau dia bukan sebenarnya BMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI juga akhirnya jebol juga ya konsolidasi. Kemungkinan besar ya ini memang level psikologisnya 5.000 harusnya dijaga ya, tapi kalau offset sedikit ya nggak masalah ke 4920 nih. Untuk BMRI juga gagal uptrendnya, minornya ya, dia mencoba naik dan turun, uji support lagi. Jadi lebih ke wait and see dulu atau mulai cicil bisa untuk BMRI sampai 4.900 harus dijaga juga. Kalau nggak rawan bisa turun sampai 10% lagi ke area 4.600 4.500 nih ya. Jadi kalau gagal bertahan di atas 4.920 peluang besar ke 4.500 sampai 4.400. Jadi turunnya agak dalam 10%-an. Mungkin nggak kira kita ya. Malah bagus kesempatan beli harga bawah kalau sampai turun segitu. Jadi seperti itu untuk BMRI. BMRI juga sudah di bawah perbatasan garis nol MACD-nya, dan ya peluangnya sih kita lihat turun dulu. Kayaknya satu candle turun dulu baru ada perlawanan nggak. Kalau melihat IHSG-nya juga jebol 6.700, jebol juga BMRI 4.900-nya. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka menengah ya tinggal average down aja lagi ya. Kalaupun nyangkut tinggal average down aja, nggak perlu cut loss pun nggak masalah menurut saya kalau untuk Big Bang. Jadi seperti itu untuk BMRI, potensi besar memang ini di area support harusnya dijaga 5.000, tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi 2% di bawahnya ini. Jadi 4.900 itu pertahanannya, jebol itu ya jelek untuk BMRI. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya itu masih ada distribusi, tapi yang nampung juga cukup bagus tuh. Broker yang jarang dipakai retail, BK, AG, JP, KJ. Jadi masih oke harusnya BBRI ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI open gap down, tapi tutupannya ditarik naik dan di harga terendahnya. Ini lagi konsolidasi di atas. Ya semoga aja bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya di area pucuk ya, masih antara bener mau lanjut atau ya konsolidasi. Dia tapi 2 minggu itu terus ada buying power dari bawah. Sempat dibawa turun ke 5.000, ditarik naik lagi. Ya, jadi masih bisa lah berjuang mencoba kembali resistennya 5.250. Kelihatannya konsolidasinya memang kurang oke ya, lemah. Kenapa? Karena terus membentuk lower high dan juga volumenya mulai berkurang. Tenaganya untuk mencoba naik tuh nggak kuat. Jadi takutnya sih tiba-tiba ada buangan. Kita lihat aja Senin Selasa ya. Support yang harus dijaga BBRI, tren jangka pendeknya agar masih bisa konsolidasi itu 5.000. Lumayan tuh tektok-tektoknya 5.000 sampai 5.200 kan. 4%, 5% tuh konsolidasinya untuk BBRI. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.800, terkoreksi 0,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya BBCA didistribusi. Ada yang buang barang, broker asing, BKJP. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA yang perkiraan saya juga konsolidasi ternyata lemah nih ya. Kelihatan dia 3 hari itu terus membentuk lower low. Akhirnya jebol juga tuh 8.900-nya dan turun. Ini gambar ulang aja nih udah kelihatan arahnya potensi besar bisa ya. Bagusnya sih 8.650 ini bertahan di sini. Kalau sampai nutup gap lemah ya. Biasanya seperti itu karakter saham sekarang ya. Habis nutup gap bukannya naik lagi, ternyata konsol di bawah, malah biasanya seperti itu. Dan kondisi seperti ini saya gambar ulang aja. Ini support yang harusnya dijaga dan mestinya area ini aja nih ya, 8.600 nih aja. Jadi jangan sampai turun dari itu. Ini kelihatan juga false break. Ini gambarnya ya. Untuk BBCA arahnya masih bisa turun ke area 8.600. Jadi potensi besar minggu depan itu ada peluang BBCA bisa turun sekitar 2%-an lagi. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk BBCA volume memang meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, mestinya sih ada lanjutan turun, 1 candle lagi. Nah setelah itu ada perlawanan nggak di 8.600? Kalau ada perlawanan, ada rejection, bisa jadi minggu depannya. Minggu keempat itu teknik rebound dan kemungkinan BBCA bisa konsolidasi. 8.600 sampai 9.000. Seperti ini arahnya pergerakan untuk BBCA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.325 menguat 2,71%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN bagus, berhasil break dari 1.300. Kalau dilihat volume meningkat, ini sepertinya valid. Kecil kemungkinan kalau false break, tapi apapun bisa terjadi di market ya. Karena melihat saham-saham big bang lainnya itu arahnya potensi turun. Jadi misalnya skenario-nya satu hari koreksi dulu atau 2 hari konsol baru naik lagi bisa. Tapi target BBTN nih 1.400. Risk reward bisa seperti ini kalau bermain. Ini tutup aja nih 1.270. Pokoknya gagal bertahan ya. Kalau mau stop loss di 4% ya boleh. Memang belinya harga pucuk ya. Kalau Bapak Ibu pas beli di 1.280 1.300 ini modal nekat ya bisa. Kalau di grup Borneo Trader tuh memang saya infokan belinya di nawar bawah 1270 sampai 1260 area bawah ini. Karena waktu itu gambarannya seperti ini. Ini area toleransi supportnya yang harus dijaga 1250. Ternyata dia koreksinya cuma sampai 1270, habis itu rebound lagi dan tutupannya di harga tertinggi. Apakah ini di markup? Coba kalau dilihat ya, di markup nggak BBTN tutupannya? Nggak di markup ya, memang di harga tertingginya tutupannya. Jadi oke nih, harusnya lanjut BBTN. Kalaupun koreksi malah kesempatan beli bagi yang belum punya. Arahnya tetap akan ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke, volume meningkat bahkan 3 kali lipatnya, ini valid breakout. Lanjut ke atas untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada BDMN yang ditutup di harga 2.740 terkoreksi 0,72%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semalamnya BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN kondisi seperti ini belum menarik. Cuman ya selama dia bertahan di atas support aman aja. Tapi ini kan kelihatan dia terus membentuk lower high. Lebih ke wait and see aja dulu lah. Untuk BDMN kondisi seperti ini memang konsolidasi kalau nekat beli ya. Yang penting stop loss kalau dia jebol 2.700. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya volume membesar dan mempertahankan area support. Bisa jadi ada candle hijau minggu depannya, tapi ini disclaimer on kalau nekat beli atau sudah kebeli pokoknya tutup di bawah 2.700 out aja dulu. Berarti cut loss-nya mungkin 2,5 sampai 3%. Target profit ya tarik aja 2.850. 4% juga ya, 4-5% untuk BDMN. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Semoga aja ada rebound hari Senin. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Arda Arto yang cukup signifikan naiknya 7,32% ke harga 2.490. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semalamnya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto kembali rebound dan candle hammernya di reject ya, terus naik lagi ya, masih sama polanya, dia akan menguji 2.500 2.550 tembus itu bisa konfirmasi strong uptrend. Ini kan minornya lo uptrend nih, dia sudah memantapkan trend downtrend, cuman takutnya sih false. Tapi kalau ISG bagus tembus 6.800 bisa tembus juga nih Arto 2.500 nya ya. Target Arto kalau tembus itu minimal 3.000 konfirmasinya. Pola important holdernya ini seperti ini. Kalau dilihat neckline-nya sekarang tetap 2.200, itu shoulder sebelahnya. Kalau misalnya fast break koreksi ya entry area 2.200-an ini. Kalau baru beli harga sekarang ya kurang ideal ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu aja untuk Arto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya volumenya juga bagus, meningkat dan nggak ada gap. Oh, ada gap tipis aja 10 poin, nggak masalah. Cuman harganya harga pucuk, lebih ke wait and see. Tunggu aja ya, kita lihat kemana arahnya dulu 1 minggu ke depan. Siapa tahu dikasih koreksi dulu kan lumayan tuh, beli di area bawah. Oke nih, yang penting jangan turun dari 2.200 ya kalau mau cepet naiknya Arto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2040 menguat 2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semalamnya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS seperti ini udah kelihatan. Bapak Ibu pakai aja 2000 support kuat, kalau sampai jebol jelek. Untuk BTPS dengan target BTPS nutup gap dividennya 2.200. Ini arah BTPS konsolidasi. Yes. Nah, jadi bisa beli nggak? Mestinya ada candle bullish engulfing ini masih bisa beli, dan kebetulan kan masih dekat dengan support. Tinggal stop loss kalau dia jebol support. Seperti itu ya. Ada peluang lah melanjutkan mencoba kembali rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer terbalik, ekor masih panjang, mungkin ada yang profit taking ya wajar. Tapi kelihatannya ada peluang bisa kembali rebound minggu depan untuk BTPS. Menarik untuk BTPS, dan yang penting BTPS itu harus menjaga supportnya 2000. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada NISP yang cukup signifikan lagi naiknya 6,56% ke harga 1055. Kalau di transaksi asing malah net sell. Kalau di broker semalamnya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP tembus juga 1000 dan luar biasa nih. Sudah valid konfirmasi break dari 950. Jadi ini sudah bisa dikatakan strong uptrend. Setelah bagi dividen ditarik naik lagi. Memang sektor finance tahun ini luar biasa kasih dividen dan capital gain ya. Kecuali bank daerah yang belum. Kalau bank lain kan lumayan tuh. Jadi kalau kondisi seperti ini ya lebih wait and see lah ya. Kalau Bapak Ibu mau, siapa tahu dikasih ada koreksi ke area 1000 tuh ya itu coba nekat, tapi belum membentuk swing low yang cukup dalam itu takutnya sih turunannya itu bisa ke 950 ini, 930 nih. Tapi harus maksimalnya ya ke sini aja, maksimal. Tapi Bapak Ibu bisa cicil dari 1000 nih, misalnya ada koreksi ke 1000 nih bisa cicil 949.50 nih, cicil stop loss kalau dia jebol itu. Kalau berminat ya. Cuman harga tinggi nih sangat beresiko lah. Takutnya sih turunnya cukup dalam.
Tapi itu hitung aja ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya yang harus dijaga itu 930. Bukan 900, pakai aja 930. Gagal bertahan di atas itu jelek lah untuk NISP. Seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.